Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai ketentuan pokok perkawinan dalam Islam. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afin Novendra Ramdhani dan rekan-rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Akila Zarif Al-Fauzari. Saya Cindy Ayu Clara Dita. Saya Cahya Aulia Septi Ahyani. Perkenalkan, saya Diah Nuriatul Jannah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 1. Wali dan saksi nikah. Akad nikah tidak sah kecuali ada seorang wali atau saksi yang jujur. Hal ini telah ditetapkan Allah dalam surat At-Talaq ayat 2. Wali dan saksi nikah merupakan syarat sah pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menjadi wali atau saksi nikah. Tetapi hendaklah ada beberapa orang yang memiliki sifat seperti Islam, balik, berakal, merdeka, adil. 2. Macam-macam wali. Wali terdiri dari 2, yaitu wali hakim dan wali gaib. Wali gaib adalah sebaiknya perempuan yang ingin dinikahi dihadiri oleh walinya. Sedangkan wali hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. 3. Syarat ijab kabul. Syarat sah ijab kabul ada 8, yaitu 1. Antara ijab dan kabul tidak tersisipi kata-kata yang bukan termasuk akad. Kedua, antara ijab dan kabul tidak tersisipi sikap yang diam terlalu lama. Ketiga, antara ijab dan kabul menunjukkan pengertian yang dipahami bersama. Keempat, tidak menggantungkan pada sesuatu. Kelima, tidak dibatasi waktu. Keenam, tidak ada perubahan kata yang menunjukkan keraguan-keraguan, ketidakpastian terhadap pernikahan. Ketujuh, diucapkan sehingga didengar oleh orang yang berada di belakang. Kedelapan, sampai dengan ijab kabul selesai, keduanya harus sikap dalam layak hukum. Hukum dan macam-macam mahar. Mahar juga dikenal dengan istilah mas kawin atau pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya pada saat akad nikah berlangsung. Bisa sejumlah benda atau barang-barang tertentu, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Memberikan mahar bagi laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya adalah wajib, tetapi tidak menjadi rukun nikah. Apabila mahar tidak disebutkan pada waktu akad nikah, pernikahan itu tetap sah. Lalu, suami yang menceraikan istrinya sebelum bercampur atau jima wajib membayar 1/2 dari mahar jika jumlah mahar itu telah ditetapkan oleh suami atau hakim, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 237 yang artinya, dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ketentuan ini berlaku jika bercerai hidup atau bercerai mati. Umpamanya, suaminya meninggal dunia sebelum campur, maka istrinya berhak sepenuh mahar, diambil dari harta sepeninggalan suami.
Kita akan menjelaskan materi tentang ukuran pemberian mahar. Sesuai dengan syariat Islam, manusia tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta miliknya. Ketentuan tersebut berlaku juga terhadap laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan, yakni tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan dalam memberikan mahar atau mas kawin. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 juz 7 sebagai berikut. Innahu yuhibbul musrifin, yang artinya sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Berdasarkan firman Allah SWT di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam memberikan mahar tidak ada ketentuan jelas dalam ukurannya, melainkan wajib dipenuhi dan apabila telah terucap dan akan menjadi utang bagi suaminya. Oleh sebab itu, mahar cukup sebatas kemampuan dan tidak memaksakan diri untuk memberikan atau membelikan sesuatu yang berlebihan atau melampaui batas sesuai kemampuannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. Sebaik-baiknya mahar atau mas kawin adalah yang melapangkan suami atau memudahkan bagi laki-laki atau calon suami. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang hukum walimah. Kata walimah biasa berlaku untuk acara kegembiraan seperti pernikahan atau biasa disebut dengan walimah pernikahan. Walimah dalam hukum Islam banyak terjadi perbedaan pendapat bagi kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa walimah itu wajib dan ada sebagian yang berpendapat bahwa walimah itu boleh-boleh saja dan seandainya tidak pun boleh. Artinya jika dilaksanakan akan sangat baik dan jika tidak dilaksanakan tidak ada dosa baginya. Namun ketentuan walimah itu wajib berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Aulim walau bisyatin, yang artinya adakanlah walimahan itu walaupun hanya dengan seekor kambing. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Syarat wajib walimah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menghadiri walimah. Di antaranya yaitu 1. Undangan walimah harus bersifat umum bagi semua keluarga, tetangga, dan teman-teman satu kepercayaan baik kaya maupun miskin. 2. Undangan disampaikan sendiri secara lisan, tulisan, atau dapat mengutus orang lain. 3. Dalam walimah tidak ada yang merasa diremehkan. Semua harus ditempatkan dalam derajat yang sama. Tidak ada kaya dan tidak ada miskin, pejabat atau bukan pejabat. Semua tamu undangan adalah semua orang-orang yang memiliki kehormatan. 4. Dalam pesta walimah tidak diperkenankan ada perbuatan kemungkaran seperti minum-minuman, judi, adu ayam, atau hiburan lain yang dilarang agama. 5. Menghadiri undangan diusahakan pada hari pertama walimah itu dilaksanakan. 6. Yang mengundang walimah harus orang Islam. Jika bukan orang Islam yang mengundang, menghadirinya tidaklah wajib. Hikmah walimah. Walimah mengandung hikmah sebagai berikut, di antaranya yang pertama, untuk membangun kebersamaan dan keakraban. Islam mensyariatkan walimah tidak sekedar hura-hura, namun menjadi pelajaran bahwa hidup adalah penuh perbedaan. Hidup manusia itu tidak ada yang sama. Mereka membutuhkan terhadap orang lain, mengingat manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, bentuk wujud syukur kepada Allah SWT. Walimah pada dasarnya adalah tasyakuran atas rahmat yang diberikan dari Allah SWT yang telah mempertemukan dua pasang insan yang saling mengasihi untuk hidup bersama. Yang ketiga yaitu iklan terhadap tetangga dan kerabat. Semua itu dimaksudkan untuk tujuan mengumumkan bahwa laki-laki dan perempuan itu telah resmi menikah. Walimah bertujuan untuk menghindari prasangka-prasangka buruk. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami berharap pada presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.